Oh, mau mulai lo main-main sama gue? Mau mulai main-main sama gue? Mau main-main? Gue mainin kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah goib, ya Allah jasad hadir. Makhluk itu nyolot, izib ya izib. Lalu makhluk itu dipentung tuh oleh Ibnu Zubair dengan tongkat. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang lempar saya di ruangan bekas dapur. Mulai nih, ya beginilah jin. Ntar gue pentung ya, kayak Ibnu Zubair mentung izib ya. Awas aja lo. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim ketelana kuat kalian hadir. Bye. Guys, hari ini saya baru live streaming, terus dapetin fenomena sosok di atas sana. Nah, malam ini mumpung masih sekitar jam setengah 2 pagi, saya akan explore, melanjuti penelusuran live streaming tadi malam. Apakah fenomena yang tadi saya lihat itu bersama Dika mampu terlihat melalui kasat mata saya, atau mereka nggak berani? Saya nggak bisa menyimpulkan terlebih dahulu sebelum saya akan memasuki dan memporak-porandakan gedung yang ada di belakang saya ini. Tepatnya memporak-porandakan bangsa mereka. Check this out. Masa suara-suara aja nggak ada? Lu cuma bisa nimpuk gue, lempar gue. Hah? Mana wujud muka lu yang jelek? Cicaknya goyang, gengs. Masa nggak ada setan sama sekali? Karena saya melorot mulu. Woi, setan. Setan petot. Fake nggak ada sama sekali nih penampakan. Wait. Siapa? Itu siapa, gengs? Di atas, gengs. Hitam, gengs. Apaan itu? Wait. Ini apaan? Nggak jelas, gengs. Bentar. Saya deketin. Nggak kelihatan nih. Dek, ada penampakan nih, Dek. Penampakan nih, Dek. Tuh. Coba foto. Ini sih nampak jelas nih. Tuh di atas. Wow, coba. Saya zoom hitam soalnya. Hilang sapi. Kurang ajar. Di zoom hilang deh. Kampret. Itu serius nih? Serius? Iya, gue juga lihat sendiri. Tadi di zoom itu gelap, nggak kelihatan, hitam. Saya zoom tuh hilang itu. Kita coba cek ke atas. Lu yang ngaku jadi ini ya? Setan ya? Hah? Lu yang ngaku katanya pernah mati itu ya? Bunuh diri ya? Nih di sini nih tadi nih. Nggak ada apa-apa, Dek. Hah? Sama, ini hilangnya pas banget di tak zoom.
Pas di zoom hilang dia. Makanya. Ngumpet di mana lo? Gak ada apa-apa, guys. Kayaknya masuk ke jamban deh. Mau cebok. Hitam loh di sini, jelas loh. Gengs, kalian tahu nggak? Pada zaman dulu pernah para nabi itu diganggu sama jin, gengs. Dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin tersebut itu memperlihatkan diri tuh di hadapan mereka untuk menggoda iman. Nah, selain para nabi, para sahabat Nabi Muhammad juga pernah diganggu sama jin, gengs. Terus gimana tuh reaksi orang suci pada saat bertemu dengan jin? Ini sebelum kita bahas ya, biar kalian tahu nih. Tempat-tempat yang kosong terbengkalai seperti ini itu sudah dianggap sebagai tempat tinggal jin. Nah, karena masih banyak orang yang nggak paham kenapa jin ada bayangannya, kenapa jin kadang dilihat tuh bisa napak di bumi, di tanah dan lain sebagainya. Saya akan bahas biar kalian paham. Jadi kalau jin sudah masuk ke alam manusia, ya mereka sama layaknya seperti manusia. Makanya saya bahas terlebih dahulu biar kalian paham. Saya akan membahas reaksi-reaksi para sahabat dan para nabi pada saat mereka bertemu dengan jin. Nah, Nabi Muhammad ketika malam hari beliau sedang melaksanakan sholat, ada jin ifrit yang menampakkan diri. Lalu apa responnya Nabi Muhammad? Lalu Nabi berdoa, aku berlindung kepada Allah. Setelah itu beliau mencekek jin tersebut. Tadi saya dengar suara ada benda jatuh di sini, pecahan kaca, gengs. Nah, itu diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, gengs. Itu tadi suara apa nih? Suara kaca atau suara apa tadi tuh? Saya dengar. Terus ada lagi kisah Nabi Ibrahim, gengs. Dari Ibnu Abbas, beliau bercerita tuh, ketika Ibrahim berhaji, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan beliau. Nah, kalau yang melaksanakan haji pasti tahu tuh jumroh akobah yang biasa ditimpuk-timpukin. Lalu Ibrahim melempar tuh iblis itu dengan 7 batu hingga iblis masuk ke tanah. Nah, kejadian itu berulang sampai 3 kali. Bahkan Ibnu Abbas berkata, itulah ajaran agama ayah kalian, yakni melempar. Saya dengar suara anjing. Ini padahal di dalam ruangan loh, gengs. Dan suara anak-anak di sini. Makin kenceng loh suara anak-anaknya di sini. Nggak tahu ya, kedetek sama kamera atau enggak, saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Oh, mau mulai lo main-main sama gue ya? Mau mulai main-main sama gue. Mau main-main, gue mainin kalau gitu. Kebiasaan lo ya. Kalau saya mau bercerita tentang kisah-kisah para nabi dan sahabat yang pernah menyaksikan secara langsung fenomena jin, kalian mau ganggu saya. Tadi saya bercerita baru sampai Nabi Ibrahim. Terus lu gak mau fakta lu diceritakan seperti itu, lu gak mau.
Ngumpet di mana? Hah? Jangan nakal-nakal lu sama gue. Gue jewer kalau ada lu. Saya ulangin ya. Bahkan Ibnu Abbas berkata, itulah ajaran agama ayah kalian. Ya ini apa? Melempar jumroh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim, gengs. Terus ada lagi para sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Seorang pria keluar tuh, kemudian bertemu dengan jin. Tiba-tiba, astagfirullahaladzim, saya dengar suara anak-anak teriak. Astagfirullahaladzim, saya dengar suara timpukan. Ini dulunya buat ruangan presentasi kayak ini. Udahlah, saya cerita lagi ya, gengs. Seorang pria keluar tuh. Astagfirullahaladzim, saya ditimpuk. Lihat, ada penghapus jatuh. Kebiasaan jin itu tidak akan pernah mau apabila satu fakta dan satu pemahaman yang hakiki dijelaskan secara detail seperti ini, gengs. Karena apa? Tujuan mereka adalah mengkamuflase pikiran-pikiran manusia agar tunduk takut terhadap bangsa mereka. Makanya kalau saya bercerita tentang fakta, tentang kisah para nabi dan kisah para sahabat nabi yang menyaksikan secara langsung fenomena penampakan, mereka tidak terima. Makanya selalu diselewengkan dengan pikiran-pikiran yang seolah-olah orang mati jadi setan. Ada istilah arwah gentayangan, ada istilah arwah leluhur. Nah itu yang selalu ingin diselewengkan terhadap bangsa-bangsa jin yang fasik, gengs. Sebentar, gengs. Azan subuh, gengs. Sorry, gengs, tadi ada azan pertama. Karena sudah pukul 3 pagi, otomatis ada apa, anjing atau kucing tuh? Ada bangkai anjing atau kucing lah itu. Nah, tadi udah salah satu sahabat juga. Ada Umar bin Khattab. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang gebrak-gebrak pintu. Gak lucu ya bercanda lu ya jadi setan ya. Gak lucu bercanda lu jadi setan. Mau mendung kayak ini. Ada suara geluduk. Nah, yang ketiga itu ada Umar bin Khattab, guys. Dari tadi saya mau ngejelasin potong-potong. Nah, ada seorang pria keluar tuh kemudian bertemu dengan jin. Lalu tiba-tiba jin itu ngomong nih, ayo bertarung denganku. Nah, maka mereka berdua tuh berantem tuh, dan akhirnya jin itu bisa dikalahin. Nah, seseorang bertanya, siapakah gerangan pria itu? Dijawab, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab. Nah, ini riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, gengs. Suara anak-anak, gengs. Kalian dengar nggak? Halo? Halo? Ada suara anak-anak. Lalu ada Khalid bin Walid, gengs. Nah, Khalid bin Walid itu ditugasin nih sama Nabi Muhammad untuk ngehancurin berhala yang namanya Uzza. Lalu beliau tuh pergi tuh ke sebuah kampung dan nemuin bahwa Uzza adalah setan perempuan telanjang yang berambut acak-acakan. Dan bahkan Khalid lalu nusuk tuh setan Uzza dengan pedangnya.
diriwayatkan oleh Abu Daud. Lalu siapa lagi? Ada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tuh ngambil air di sungai itu, di sumur. Lalu setan itu nampakin diri tuh. Dan beliau tuh berantem lagi tuh dengan setan itu dan menghantang dan mukul hidungnya tuh dengan batu. Nah, diriwayatkan juga sama Baihaqi. Ada juga Ibnu Zubair yang meriwayatkan bahwa ia melihat sesosok jin laki-laki tapi tingginya hanya sejengkal, sekitar 30 cm. Mungkin kalau di Indonesia itu disebut dengan istilah tuyul. Lalu Ibnu Zubair tuh ngomong, "Makhluk apa lu?" Terus tuh setan, makhluk itu jawab, "Saya Izib." Ibnu Zubair nanya lagi, "Apa itu Izib?" Nah, makhluk itu nyolot, "Izib ya Izib." Lalu makhluk itu dipentung tuh oleh Ibnu Zubair dengan tongkat. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang lempar saya di ruangan bekas dapur. Mulai nih, ya beginilah jin. Ntar gue pentung ya, kayak Ibnu Zubair mentung Izib ya. Awas aja lo.